yang terbuat dari protein. Pada selubung ini terdapat struktur mirip paku atau biasa disebut spike yang digunakan virus untuk menempel pada sel manusia dan menginfeksinya. Vaksin konvensional seperti yang dibuat Sinovac dan G42 Sinopharm menggunakan virus yang dimatikan. Materi genetik SARS-CoV-2 dihancurkan sehingga tidak bisa lagi menginfeksi sel manusia. Yang tersisa hanyalah selubung proteinnya. Sistem imun kita akan mendeteksi kapsul protein ini sebagai benda asing dan menciptakan antibodi untuk menghancurkannya. Dengan itu, ketika virus yang hidup masuk ke dalam tubuh, kita sudah memiliki antibodi untuk melawannya. Untuk vaksin merah putih, para peneliti menggunakan pendekatan lain dalam membuat vaksin yang tidak menggunakan virus utuh. Lembaga molekuler Eijkman dan LIPI menggunakan metode yang disebut protein rekombinan. Para peneliti menggunakan satu atau beberapa gen yang mengkode selubung protein virus, misalnya bagian spike. Gen tersebut kemudian disisipkan ke dalam vektor atau pembawa gen yang disebut plasmid dan dimasukkan ke bakteri. Bakteri berfungsi seperti pabrik yang menghasilkan protein. Protein inilah yang nantinya disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk melatih sistem imun. Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman mengatakan teknik ini lebih aman karena tidak menggunakan virus utuh. Jadi, para peneliti tidak perlu mengembangbiakan virus dalam jumlah besar di laboratorium. Selain itu, teknik ini juga memperkecil risiko timbulnya reaksi tidak diinginkan pada tubuh penerima vaksin yang dikhawatirkan bisa terjadi bila menggunakan virus utuh. Sementara ITB dan UNR mengambil pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan adenovirus. Adenovirus adalah virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan manusia, menyebabkan beragam penyakit. Para peneliti memodifikasi adenovirus sehingga tidak bisa memperbanyak diri di tubuh manusia. Adenovirus yang tidak berbahaya ini digunakan sebagai vektor atau pembawa gen yang mengkode protein spike pada virus corona. Ketika vaksin adenovirus dimasukkan ke dalam tubuh, ia akan memasukkan gen tersebut ke dalam sel. Kemudian, sel tubuh kita sendirilah yang memproduksi si protein spike pada permukaan virus corona. Hal ini akan memicu respon sistem pertahanan tubuh, sehingga kalau nanti virus corona betulan masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan kita sudah terlatih untuk melawannya. Vektor adenovirus juga telah digunakan dalam pembuatan vaksin untuk berbagai patogen lain, termasuk flu, Zika, dan MERS. Sementara peneliti di Universitas Udayana mengembangkan vaksin dengan platform messenger RNA atau mRNA. mRNA adalah molekul yang membawa instruksi dalam bentuk kode, disebut gen, ke bagian sel yang memproduksi protein. mRNA sintetik yang memuat kode untuk protein spike pada SARS-CoV-2 dibungkus dengan selaput lemak yang disebut liposom, yang mirip dengan struktur dinding sel kita. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, mRNA akan masuk ke dalam sel. Kemudian, sel akan menggunakan gen dalam mRNA tersebut untuk memproduksi protein spike yang melatih sistem pertahanan tubuh kita. Teknik ini juga digunakan oleh Moderna, salah satu perusahaan yang memproduksi kandidat vaksin potensial di Amerika Serikat. Universitas Indonesia menggunakan platform DNA, yang cara kerjanya kurang lebih sama dengan vaksin mRNA. Bedanya, vaksin DNA harus dimasukkan sampai ke inti sel, yang menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti. Namun, DNA dinilai lebih stabil dan tidak mudah rusak dibandingkan mRNA. Keenam lembaga penelitian tadi, yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional, berlomba untuk mengembangkan kandidat untuk vaksin COVID-19. Kandidat yang paling potensial akan berlanjut ke tahap produksi massal. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia butuh lebih dari 500 juta vaksin COVID-19. Itu karena vaksin mungkin diberikan 2 kali untuk memastikan respon sistem imun yang cukup kuat. Meskipun demikian, para pakar memperingatkan bahwa vaksin janganlah dianggap sebagai senjata pamungkas untuk melawan virus COVID-19. Menurut pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo, kebutuhan vaksin tak mungkin tercukupi dalam waktu sekejap. Karena itu, yang menjadi prioritas tetaplah memutus rantai pandemi. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena tidak mungkin kita bisa memproduksi 500 juta dosis dalam waktu sehari. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin pula melindungi 200 juta warga negara Indonesia dalam tempo sehari.
Kan pasti ada jeda kan, ya. Di tengah ketidakpastian ini yang saya ingin sebetulnya pemerintah justru saat ini fokusnya itu jangan terlalu banyak ya bicara mengenai vaksin sebetulnya. Sekarang ini yang kita harus fokuskan energi kita adalah memutus rantai transmisi. Dan cuma ada satu caranya, 3T. Test, trace, treat. Mengutip Presiden Jokowi, ia meminta vaksin merah putih dikembangkan tidak hanya untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tapi juga menunjukkan kemampuan dan kemandirian Indonesia. Protokol kesehatan menjadi hal krusial untuk meredam penyebaran COVID-19. Beragam teknologi hadir untuk membantu kita agar bisa melaksanakan aturan jaga jarak dan memakai masker dengan benar. Okukon misalnya, sistem komputer menghitung berapa orang yang masuk dan keluar toko. Saat pengunjung yang masuk sudah mencapai batas maksimal, pintu akan otomatis terkunci. Dan otomatis pula terbuka ketika jumlah orang di dalam ruangan sudah berkurang. Teknologi lain, Videcon, dapat mendeteksi pengunjung memakai masker atau tidak saat memasuki ruangan. Jika tidak memakai masker, monitor di pintu masuk akan mengeluarkan peringatan. Sistem deteksinya memanfaatkan kecerdasan buatan yang menganalisa visual orang dengan masker. When members of the public are approached and requested or asked politely to put a mask on, I think that can be quite a personal thing. They can start acting a little bit hostile in the worst case scenario. Since we've had the system installed, it's taken a lot of the confrontation out. So I definitely would say mental health, both with the team and also with the customers, has been improved. Lalu bagaimana dengan pemantauan protokol di luar ruangan? Helm ini bisa mendeteksi suhu tubuh seseorang. Hasil pemantauan temperatur tubuh akan muncul dalam bentuk realitas tertambah atau augmented reality yang bisa dilihat langsung oleh pengguna helm. Helm rancangan KC Wearable ini semula banyak dipakai oleh polisi di Cina, tapi kini penggunaannya sudah meluas secara internasional. Para pihak berwenang memanfaatkan helm ini untuk memantau suhu tubuh warga di area publik. Semua teknologi ini dirancang sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, tapi teknologinya bisa tetap dimanfaatkan untuk meredam penyebaran COVID-19. Good game, well played. Semua yang hits dan update dari dunia mobile games. Lengkap dengan tips dan trik, juga bincang-bincang dengan para gamer profesional. Pevita Pierce nih, langsung di Good Gamer nih. Good Gamer, setiap minggu pukul 2:30 siang di Kompas TV. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne. Dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya. Kita belum kebagian nih. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Amparnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Nih lagi. Kerjaan numpuk bikin bad mood. Kopi yuk. Pahit. Beda, ini kopi creamy latte. Kopinya lembut banget. Kopi creamy latte, kopinya lembut, bikin good mood.
Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru, Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Academy bersama kami, Bintang Garuda. Nih lagi. Kerjaan numpuk bikin bad mood. Kopi yuk. Pahit. Beda. Ini kopi creamy latte. Kopinya lembut banget. Kopi creamy latte. Kopinya lembut, bikin good mood. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Amparnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Yo guys. Baru nih. Ini sedap selera pada. Fusion banget, man. Rasa gulainya padang banget. Sambal hijaunya asli. Keripik rendang gurih. Sedapnya terhakiki. Mie sedap selera pada. Buruan coba. Tambah cik. Dari Wings Food. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tupapa, 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 oh tupapa. Tupapa, tupapa, tumit cantik di kakimu. Analisa dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Investigatif dalam mengungkap setiap fakta. Calon ibu kota negara. Amin, alhamdulillah. Masih ada buaya Pak Bupati. Nggak apa-apa, teman itu. Percepatan penanganan banjir tidak maksimal. Bagaimana Pak Gubernur menjawab ini? Lokasi ledakan ini sangat dekat dengan jalan raya. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali ringkasan teknologi pekan ini dari robot legendaris Gundam. Atraksi robot Gundam seberat 25 ton dengan tinggi 18 meter di Jepang terpaksa ditunda hingga Desember 2020 akibat pandemi COVID-19. Robot Toyota punya gaya berbeda. Posisinya menggantung dari atas ke bawah untuk membantu beragam aktivitas rumah tangga, termasuk membersihkan meja. Beralih ke realitas virtual yang bisa dikendalikan oleh gerak tubuh. Anda bisa berlari, melompat, dan jongkok tanpa harus berpindah tempat. Inovasi lain hadir dari dunia penerbangan. Airbus merancang pesawat komersial pertama tanpa emisi karbon. Pesawat berbahan bakar hidrogen buatan Airbus akan mulai beroperasi pada tahun 2035. Dan terakhir, apakah ada kehidupan di Venus? Ilmuwan menyatakan ada tanda-tanda kehidupan di atmosfer Venus yang mungkin dihuni mikroba kecil. Dugaan itu muncul karena temuan senyawa fosfin di Venus yang biasanya dihasilkan oleh mikroba. Ada 3.000 lebih lumba-lumba yang ditangkap dan tidak bisa hidup di alam liar untuk kebutuhan hiburan manusia. Maka pakar robotik dari Amerika Serikat menciptakan robot lumba-lumba yang juga bisa berinteraksi dengan manusia. Coba Anda tebak, lumba-lumba di akuarium dan kolam ini mana yang asli dan mana yang buatan alias robot? Jawaban Anda mungkin benar, tapi juga bisa salah. Kedua lumba-lumba ini adalah robot rancangan Edge Innovations. Kulitnya terbuat dari silikon dan dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh. Robot lumba-lumba ini juga bisa berinteraksi dengan manusia. I think, it's kind of surprising. There are like 3,000 dolphins currently in captivity being used to generate several billions of dollars just for dolphin experiences. And so there's obviously an appetite to love and learn about dolphins. And so we want to use that appetite and offer kind of different ways to fall in love with a dolphin. I was a
kid, I definitely feel sorry for them. Tim perancang robot bekerja sama dengan para ahli kelautan untuk mempelajari pergerakan lumba-lumba di alam liar. Tujuannya agar robot lumba-lumba bisa bergerak lebih alami. Mereka berharap robot lumba-lumba bisa dipakai dalam industri film, penelitian, hingga hiburan, agar kehidupan lumba-lumba di alam liar tidak terganggu. How many humans? Everyone wants to know if using an animatronic dolphin is different than using a real dolphin. The truth is, in many ways, they're the same. If you want to design a show to use real dolphins, you've got to capture real dolphins, train them, and then get them to do that show. With creating robots, you have to do exactly the same thing. The difference is you don't have to do animal husbandry. You don't have to have breeding programs. You don't have to worry about the safety with human beings. Edge Innovation tidak hanya merancang robot ikan dari masa kini. Mereka juga berencana membuat robot hewan lainnya dari zaman purba untuk beraksi di berbagai taman hiburan. Do you understand me? I knew it. Tes dan pelacakan penting dilakukan karena COVID-19 bisa menyebar dengan cepat. Lalu, kenapa COVID-19 bisa begitu mudah menular? Salah satunya karena sel yang pertama kali diserang virus berada di hidung sehingga lebih mudah terinfeksi. Sel lendir di sekitar hidung mengandung 2 tipe protein yang bisa dipakai sebagai jalan masuk virus corona untuk menginfeksi tubuh. Virus lalu lebih cepat menyebar karena mudah keluar lewat embusan napas. Penularan COVID-19 juga sulit dikendalikan karena orang tanpa gejala tetap bisa menularkan COVID-19. Banyak kasus penularan terjadi karena orang yang positif COVID-19 tidak menyadari tubuhnya sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2 hingga bisa dengan mudah menularkan virus ke orang di sekitarnya. Masa inkubasi COVID-19 juga relatif lama dibanding flu biasa. Orang yang terkena flu biasanya mulai sakit pada hari kelima setelah terinfeksi virus. Sementara gejala COVID-19 muncul di hari ke-6 atau bahkan hingga 2 pekan setelah terinfeksi. Orang yang terinfeksi flu biasanya juga bisa sembuh dalam sepekan, sedangkan masa infeksi COVID-19 bisa mencapai 2 pekan bahkan lebih. Semakin lama, seorang terinfeksi virus, makin besar pula ancaman penularannya. Itulah sebabnya COVID-19 bisa menyebar dengan cepat. COVID-19 sudah menewaskan lebih dari 1 juta orang di dunia. Lebih banyak dari SARS dan MERS yang juga diakibatkan oleh virus corona. Tapi risiko kematian akibat COVID-19 lebih rendah dibanding SARS dan MERS. Rendahnya risiko kematian itu pula yang menyebabkan COVID-19 mudah menyebar. Karena orang yang sakit dan tanpa gejala bisa tetap berinteraksi dengan orang sekitarnya. Ilmuwan terus memantau mutasi virus SARS-CoV-2. Hingga Oktober 2020 sudah terjadi ratusan mutasi. Salah satunya mutasi D614G yang diduga kuat membuat virus corona makin mudah menular. Ilmuwan menyatakan kecepatan mutasi virus SARS-CoV-2 lebih lambat dibanding virus flu. Tapi, jika pandemi tidak kunjung terkendali, bagaimana manusia menghadapi jumlah penderita COVID-19 yang bisa terus bertambah? Pandemi tapi justru tingkat kriminalitas meningkat, nggak kecil angkanya 7,02% dilansir oleh Polri. Bukannya orang takut keluar rumah ya? Ini lebih pada kehidupan ekonomi yang terhimpit ya. Jadi bisa dibayangkan ini
masalahnya kompleks. Jadi ketika orang melakukan kejahatan di situasi darurat, itu termasuk hal yang memberatkan penjatuhan pidana. Melek Hukum, Minggu 18 Oktober pukul 1 siang di Kompas TV. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru, Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Nih lagi. Kerjaan numpuk bikin bad mood. Kopi yuk. Pahit. Beda, ini kopi creamy latte. Kopinya lembut banget. Kopi creamy latte, kopinya lembut bikin good mood. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Amparnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Amparnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Nih lagi. Kerjaan numpuk bikin bad mood. Kopi yuk. Pahit. Beda, ini kopi creamy latte. Kopinya lembut banget. Kopi creamy latte, kopinya lembut bikin good mood. Ceria di rumah aja dengan nikmatnya coklat berkualitas yang membalut biskuit stik renyah, lezat sempurna, gak berantakan. Yuk ceria bareng Poki, baru Poki Colorful. Circuito do Estoril, Portugal menjadi saksi laga pamungkas ajang adu cepat kuda-kuda besi bertenaga super. Jadilah bagian dari sensasinya dalam Pirelli Estoril Round FIM Superbike 2020. Circuito do Estoril, Portugal, Senin 19 Oktober pukul 2 dini hari di Kompas TV. Dinamika perekonomian global menyajikan peluang bisnis bagi Indonesia. Yang paling utama di dalam industri mais adalah ketidakpastian. Untuk bersaing di pasar dunia. Corporate University itu adalah strategic tool untuk achieving its mission-nya organisasi. Serta menampilkan tips inspiratif dari AB Susanto. Di dalam dunia usaha, keberlanjutan adalah kata kuncinya. Indonesia Business Leadership setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV. Tangan dan kaki palsu biasanya dirancang dengan warna putih atau coklat. Padahal orang kulit hitam juga memerlukan tangan palsu yang warnanya senada dengan kulit. Ubo Kobong Amanan kehilangan 2 jarinya akibat terkena ledakan kembang api. I was depressed. My family tried ordering some prosthetics from Germany, but they didn't match my skin color. Kakak Ubo Kobong, John, yang biasa membuat spesial efek untuk film, lalu merancang tangan buatan dengan warna yang cocok dengan kulit adiknya. A realistic and African hand is important in the sense that it feels accepted, it feels unnoticed, it feels hidden, because one can't differentiate between the prosthesis and the amputation. Ubo Kobong makin terbiasa menggunakan tangan barunya, sementara sang kakak beralih profesi memproduksi aneka bagian tubuh buatan. As
an upcoming artist. My vision was always to explore the world, to be that great artist, to be like the likes of Leonardo da Vinci. But sometimes nature itself creates a space for you to explore. So it puts up a drama and you have nothing to do but follow it as long as you have the passion. My brother solved my problem, and my problem in turn inspired him to solve other amputees' problem. I had to lose some fingers so that others can get. Taksi otomatis tanpa sopir mulai beroperasi di Beijing, China. Laju kendaraannya pun secara otomatis dapat menyesuaikan kondisi lalu lintas yang ada. Warga Beijing, China punya layanan taksi terbaru yang dilengkapi dengan sistem kemudi otomatis atau biasa disebut self-driving car. Apollo Go Robotaxi resmi digunakan di distrik Haidian dan Yizhuang sejak pertengahan Oktober 2020. Tapi untuk saat ini hanya diperbolehkan mengangkut penumpang berusia 18 hingga 60 tahun. Sistem kemudi otomatis juga masih dipantau oleh petugas untuk memastikan prosedur keselamatan. Penumpang bisa ikut melihat layar monitor yang menampilkan beragam informasi, seperti kecepatan dan kondisi lalu lintas. Dalam kondisi darurat, sistem kendali otomatis bisa dinonaktifkan dan beralih ke sistem kemudi manual. Saat mode otomatis aktif, mobil bisa otomatis pula menambah kecepatan ketika lalu lintas lambat ketika kondisi jalanan semakin ramai. Itu tadi Klik Pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. TV. Independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar daring, siswa kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Nanti akan kami bahas secara lengkap bersama Ketua Tim Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.